Kembali bersama kami dalam editorial sepekan. Kita lanjutkan. Jika kemudian tetap ini ngotot dengan 20% dengan asumsi PT ini menggunakan hasil tahun 2014. Seperti itu kan itu ya? Ya, ini mau tidak mau kita mesti menggunakan asumsi itu. Itu tidak ada pilihan lain. Karena pemilunya belum ada, Anda ambil angka dari mana? Coba. Ya, tapi itu pun tidak berarti salah juga kan? Tidak disebutkan di undang-undang. Ada. Loh, tapi kan begini Mbak. Loh, yang dibilang dalam pasal 6A ayat 2 itu pemilu yang mau dilaksanakan. Sebelum pemilu itu ya pemilu presiden itu dan pemilu legislatif. Nah, menurut pasal 22 huruf E itu 20 huruf E ayat 2 itu yang tadi saya bilang. Tapi kan multitafsir ya Pak Lukman. Bisa aja dikatakan pemilu sebelumnya pemilu 2014 begitu. Nah, kalau begitu bisa pakai 2009 dong. Sebelumnya. Bisa juga pakai 2000 kalau sebelumnya juga kan. Kalau norma dalam undang-undang ini sudah ada di penjelasannya menyatakan pemilu sebelumnya adalah pemilu dan 2014. Terakhir. Jadi yang dimaksud dengan pemilu sebelumnya itu adalah pemilu terakhir. Ini kan akal-akal namanya ini. Ini kan terakhir berarti kapan? Ya, 2014. Itu ya berarti bisa dipakai 2014. Itu undang-undang ya, bukan undang-undang dasar ya, bukan keputusan MK. Itu undang-undang yang kami buat sekarang. Begitu kami menerima 20%, maka kemudian draft berikutnya adalah pemilu yang dimaksud itu ada pemilu sebelumnya. Yang terakhir. Nah, kemudian di penjelasan dinyatakan pemilu yang dimaksud dengan pemilu sebelumnya itu adalah pemilu terakhir. Di pemilu DPR yang terakhir. Di rancangan ini. Iya, di undang-undang ini. Iya, di undang-undang. Nah, itu kan akal-akal namanya. Tapi kalau diuji di MK kan MK udah rontok ini, kecuali kalau MK pasti pasal ini yang diuji di MK. Rontok ini. Pasal tentang 20%-nya, pasal tentang pemilu terakhirnya itu dua pasal itu. Wong itu dijelaskan dalam undang-undang dasar. Karena ini mendefinisikan sendiri begitu ya. Karena memang undang-undang ini mendefinisikan. Mendefinisikan sendiri. Nah, kalau Anda baca perdebatan di BPMPR mereka ini dulu waktu bikin undang-undang dasar pasal 6A dan pasal 22D itu, Anda tidak menemukan kalimat seperti yang dibikin pemerintah itu. Nggak ada. Kalau menurut Anda, Pak Lukman Edi, tadi itu kan ini justru sebenarnya menyulitkan Jokowi sendiri karena akan bargaining positionnya akan lebih tergantung pada partai politik kan jadinya begitu. Tapi memang kalau Mbak Rahma ini seorang pimpinan partai politik, mendingan begitu lebih bagus. Gue yang ngatur-ngatur nih, bargaining posisinya Nah, atau ada hal lain mengapa Jokowi mendukung juga akan apa ya? Istilahnya mengurangi saingan begitu. Jadi akan peta pilpres nanti diperkirakan hanya 2 calon begitu Pak Lukman, sehingga tidak banyak saingan yang begitu. Ngatur-ngaturnya lebih mudah lah kalau mau. Ya ada juga yang bilang seperti ini road to second president gitu ya. Ini jalannya dirapikan lah gitu ya. Jalannya mau dirapikan. Tapi kan kalau saya kan bicara netral saja ya. Secara matematik dengan 20% maksimal bisa 5 calon. 100 bagi 20. Ya, 100 bagi 20 kan? Tapi ke 2014 tidak seperti itu. Bonggol pemilu 2014 tidak memungkinkan untuk 5 calon. Maksimal bisa 4 calon. Terus ya bisa, menurut saya bisa 2, 3 atau 4. Nggak bisa dong 4 calon. Ya 60 ini ya. PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, Hanura ini bisa pecah kongsi ya. Oh iya. Menjadi 2 calon makanya saya setuju dengan Pak Yandri tadi. Ya, bahwa belum tentu ini gambaran 2 kubu sekarang ini antara 0% dengan 20% menghasilkan 2 calon presiden belum tentu. Masuk akal juga Yandri tadi bilang. Sebab jangan lupa kemarin waktu Panglima datang di Kongres P3 ya di Merkur kalau nggak salah di Ancol itu. Begitu Pak Panglima masuk diteriakin. Presiden kita. Dan rakyat ini di bawah sudah bicara orang ini presiden. Dan saya kira dia sangat adaptif dengan kebutuhan rakyat sekarang ini. Ya apalagi sekarang ya. Jangan dulu bilang, tunggu dulu. Bagaimana kalau PDIP nawarin beliau? Nah, coba. Anda tidak bisa prediksi loh. Ya kan? Belum tentu. Jadi Pak Jokowi jangan dulu. Tapi kan popularitas Jokowi juga masih tinggi. Ya, kalau seperti itu kan artinya memang Pak Jokowi meminta 20% itu bukan pertimbangan untuk melancarkan dia menjadi presiden tunggal atau calon presiden mengurangi saingan. Saya kira pertimbangan itu mungkin tidak ada dalam pikiran Pak Jokowi. Lebih kepada pemahaman dia seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi di media itu dan Pak Mendagri bahwa
konsolidasi demokrasi yang baik itu ya jangan mundur dong angka presidensial threshold-nya. Tapi itu terlalu naif kayaknya. Nah, kita semua tahu tidak seperti itu kenyataannya. Ya, itu dia itu gitu. Dan nggak ada tuh ilmunya itu dan nggak ada prakteknya seperti itu. Faktanya seperti sekarang kok partai-partai pemilu, partai-partai begini banyak juga nggak ada apa-apa. Soal efektivitas pemerintahan ini sangat tergantung. Ini presiden-presiden yang punya kaliber dunia ini ngomong begitu. Undang-undang dasar itu biar memberikan kekuasaan sebesar apapun kepada presiden tergantung pada mana tipikal presidennya. Ini yang ngomong Eisenhower. Ini bukan presiden kemarin. Ini bukan presiden di negeri kecil-kecil ini. Ini presiden benar nih. Bukan presiden taksi nih. Tapi kalau dilihat hitungan nih Pak Lukman Hadi ya. Kalau seperti saat ini ya koalisinya berarti PDIP, Golkar, PKB, kalau PKB mendukungnya P3, Nasdem dan Hanura total 60% begitu. Yes. Kemudian berarti yang lawannya adalah Gerindra, PKS, total 28%. Demokrat ya 28% ya, seperti itu. Kelebihan 8% kan 8%. Di situ. Nanti pasti ada irisan. Ya. Ada irisan. Ya saya meyakini 3 calon bahkan 3 atau 4 calon. Ya, bisa masih memungkinkan. 3-4 calon ya. Ya kalau calon tunggal mungkin enggak lah ya. Karena calon tunggal secara undang-undang dimungkinkan tidak? Dimungkinkan dalam undang-undang ini. Jadi di undang-undang ini memang ada tahapan yang harus dilalui sangat ketat. KPU berhak menolak kalau hanya ada calon tunggal. Ya, berhak menolak tapi ada batas waktunya. Ya selama 30 hari gitu. Nah, selama 30 hari itu kalau nggak ada juga ya sudah. Ini ini akan di judicial review juga tidak menurut Anda calon tunggal ini dibolehkan karena di pilkada aja nggak boleh calon tunggal. Pilkada kan sekarang sudah boleh. Pilkada kan sekarang sudah begitu ya. Tapi itu pun ini kan akal-akal juga dan saya mengerti permainan seperti ini. Saya mengerti permainan seperti ini. Ini memang jalan menuju ke calon tunggal. Begitu ya. Karena nanti tracknya dibikin baru Anda bikin Tapi pilpres sebelumnya kan nggak boleh calon tunggal. Itu dia begitu. Jadi ini kan akal-akal doang nih. Ini akal-akal doang. Jadi, tapi siapkan track dulu. Kalau Anda punya mimpi untuk mencari calon tunggal, Anda siapkan tracknya. Begitu, Anda siapkan tracknya, baru bikin masalah begitu. Sampai nanti pada akhirnya ya tidak ada orang yang mencalonkan dan sudah karena track sudah terjadi ya sudah jalan. Dan biar orang berdebat. Menurut Anda akan di judicial review tidak? Saya kira iya. Tentang calon tunggal ini. Mulai di sore tadi kita diskusi barang ini barang ini juga kita diskusikan. Menurut Anda inkonstitusional tidak calon tunggal ini Pak Lukman? Begini. Kira-kira begini. Bagaimana Anda memilih kalau cuma satu? Ya nggak usah ada pemilu mahal-mahal ya. Bagaimana ceritanya Anda memilih kalau cuma satu? Itu sebabnya orang bikin pemilu. Karena pengisian jabatan pemerintahan ini jauh sebelum ada pemilu kan memang ada. Raja turun dari atas begitu kan, turun aja begitu. Dan itu yang diprotes, maka dibikin pemilu. Begitulah yang ditemukan dalam seluruh kajian konstitusionalisme dan politik tentang pengisian jabatan presiden. Karena orang tidak mau kalau seandainya ini dibolehkan calon tunggal bisa jadi seandainya terjadi ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia ada calon tunggal. Sejarah Republik Indonesia. Republik kita gitu. Tapi ini di dalam undang-undang ini filternya banyak. Filternya banyak sekali. Ya mulai dari sanksi diberikan kepada partai politik yang memenuhi syarat tidak mencalonkan presiden itu ada sanksinya. Dia tidak boleh mencalonkan calon presiden pada tahapan berikutnya. Nanti dia bikin partai baru lagi. Banyak sekali filternya itu. Tapi kalau misalnya filternya itu terus aja tapi ternyata pada akhirnya apakah pemilu tidak berlangsung cuma itu gimana? Berlangsung kan? Itu yang tadi. Jadi sebagai jalan akhir. Itu ada pasalnya. Baik. Tapi tetap ada pintu daruratnya. Baik, kami akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.